Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Cisha Aurelia. Saya dari kelas 10 IPS 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak dari penyalahgunaan narkoba, serta bagaimana cara mencegah penyalahgunaan narkoba bagi kalangan remaja. Selamat menonton! Materi pertama, saya akan menjelaskan apa itu narkoba. Narkoba berasal dari bahasa Inggris narcotics yang artinya adalah obat bius. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menyembuhkan ketergantungan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dan cara kerja narkotika itu mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba ada berbagai macam, masing-masing memiliki bahan dasar dan efek yang berbeda terhadap tubuh. Dalam dosis yang aman dan penggunaan yang tepat secara medis, beberapa jenis narkoba sebenarnya memiliki kegunaan. Namun, akibat efek candu yang dimilikinya, narkoba berisiko tinggi disalahgunakan oleh orang di luar praktik medis dalam dosis yang bisa membahayakan nyawa. Itulah sebabnya obat-obatan ini menjadi ilegal. Berikut ini adalah jenis-jenis narkoba yang paling umum digunakan dan dampaknya bagi kesehatan. Jenis narkoba yang pertama adalah kokain. Kokain atau coke termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus yang biasa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, maupun dihirup. Walaupun bisa dimanfaatkan dalam beberapa prosedur medis, kokain bisa disalahgunakan untuk tujuan rekreasional, dapat memicu otak, melepaskan dopamin, dan menciptakan rasa gembira untuk sesaat. Dengan mengonsumsi kokain, tentunya dapat meningkatkan resiko terjadi beberapa masalah kesehatan seperti depresi atau kecemasan, aritmia, denyut jantung, tekanan darah dan suhu tubuh meningkat, kerusakan usus, kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi, kehilangan penciuman atau anosmia, terutama bila penggunaan kokain melalui hidung, dan yang terakhir ada HIV dan hepatitis C. Efek samping penyalahgunaan narkoba kokain ini termasuk serangan jantung, kejang, dan henti napas. Bisa terjadi kapan saja. Bahkan, kematian akibat overdosis bisa terjadi pada penggunaan kokain yang pertama kali, terutama jika digunakan bersamaan dengan alkohol. Lalu yang kedua ada ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan cimeng ini biasa digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dimasukkan ke makanan, atau diseduh sebagai teh. Di beberapa negara, ganja dengan dosis dan kandungan tertentu dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk beberapa penyakit seperti multiple sklerosis atau MS, penyakit Alzheimer, dan penyakit Crohn. Namun, di Indonesia, ganja termasuk ilegal karena resiko masalah kesehatannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, dan pemikiran dan ingatan. Perubahan ini membuat penggunanya merasa senang sesaat dan sensasinya sering disebut dengan high. Bahan psikoaktif ini juga bisa membuat efek ketagihan dan bahaya bagi kesehatan secara keseluruhan karena dapat menimbulkan yang pertama, gangguan kognitif atau daya berpikir, gangguan pernapasan, peningkatan detak jantung, resiko serangan jantung, dan pemikiran untuk bunuh diri. Lalu yang ketiga adalah ekstasi. Ekstasi adalah obat sintetis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya atau membuat bersemangat. Jenis narkoba ini berisiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun, ketika efek tersebut berakhir, ekstasi dapat memberikan efek samping seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, sehingga membuat penggunanya membutuhkan dosis tambahan. Selain itu, ekstasi juga bisa menyebabkan denyut jantung dan tekanan darah meningkat, otot menegang, mual, penglihatan kabur, pusing, berkeringat, atau kedinginan.
Efek penyalahgunaan ekstansi yang berlebihan bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan yang lebih serius, seperti hipertemia, gangguan kerja jantung dan pembuluh darah, gangguan mental, perilaku impulsif yang berbahaya, dan overdosis. Yang keempat ada heroin. Heroin atau putau adalah jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga opium poppy. Beberapa obat yang segolongan dengan heroin dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri di beberapa kasus medis. Namun, heroin termasuk ke dalam narkoba ilegal karena memiliki efek samping yang berbahaya, cepat diserap ke dalam otak, dan bisa membuat orang yang sangat ketagihan hingga sulit berhenti. Jenis narkoba ini hadir dalam bentuk bubuk putih atau coklat yang biasa digunakan dengan cara disuntik, dihirup, ataupun dihisap. Efek langsung yang didapatkan dari penyalahgunaan heroin adalah perasaan senang atau tenang. Namun, setelah efek awal ini, pengguna jadi tidak bisa berpikir jernih, serta bolak-balik merasa ngantuk dan terjaga. Selain itu, pengguna juga bisa mengalami efek samping seperti kesulitan bernafas, kemerahan pada kulit, mulut kering, pupil menyempit, dan mual. Sementara itu, overdosis heroin bisa menyebabkan pengguna mengalami hipotensi, bibir dan kuku membiru, kaku-kaku otot, kejang, henti napas, hingga kematian. Lalu yang terakhir ada metamfetamin. Metamfetamin atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Jenis narkoba ini termasuk dalam daftar narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan terasa pahit. Biasanya, sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan, dihisap, ataupun disuntikan. Penyalahgunaan jenis narkoba ini dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti nafsu makan turun, nafas lebih cepat, detak jantung lebih cepat atau tidak teratur, peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh, kulit kusam, mulut kering, dan gigi patah atau bernoda. Sama seperti efek narkoba pada umumnya, penyalahgunaan sabu-sabu juga bisa membuat seorang lebih beresiko terkena HIV atau AIDS. Selain itu, efek psikologis seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar juga biasanya dialami oleh pengguna sabu-sabu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba biasanya didasari dari coba-coba atau ajakan teman. Namun, kamu perlu ketahui bahwa dampak penggunaan narkoba itu sangat berdampak bagi penggunanya. Narkoba akan memberikan efek panjang dan bisa merusak hidup kalian. Zat berbahaya yang ada di dalamnya sangatlah berbahaya. Zat adiktif ini bisa merubah perilaku dan sikap, bahkan bisa merusak kesehatan tubuh dan mental penggunanya. Tidak sampai situ, narkoba juga memiliki dampak buruk bagi pengguna, antara lain mengakibatkan ketergantungan, mengganggu kesehatan tubuh, mengakibatkan gangguan psikologis, mudah emosi, sering berhalusinasi buruk, penurunan fungsi tubuh, penurunan daya ingat, dan penurunan hormon. Materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Yang pertama, diskusikan bahaya narkoba pada remaja. Yang kedua, bekali anak strategi untuk menghadapi tekanan hidup. Yang ketiga, atasi gangguan mental yang menyebabkan anak mengkonsumsi narkoba. Yang keempat, menciptakan peraturan yang tegas dan kuat dalam rumah. Yang lima, berkenalan pada teman-teman anak. Yang keenam, dukung anak untuk melakukan hal yang positif. Yang ketujuh, beri dukungan kuat dari keluarga. Yang kedelapan, ketahuilah apa saja sih aktivitas anak di luar rumah. Yang kesembilan, ciptakan lingkungan bebas tanpa narkoba di rumah. Yang kesepuluh, perbaiki persepsi anak terkait narkoba. Demikian penjelasan video tentang narkoba dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.